Jangan jadi netizen yang enteng banget gerakin jempol atau enteng banget buka mulut untuk ngata-ngatain orang, untuk ngurusin rahim orang, untuk ngurusin kapan dia hamil. Nggak usah sok-sokan ngurusin orang lain atau tetanggamu atau saudaramu atau siapapun itu deh. Udah nikah lama kok belum hamil, nggak usah. Mikir nggak? Kenapa yang pacaran yang nggak bener malah terus kebobolan dan cepet dikasih anak? Sedangkan yang udah sah, ibadahnya lancar, pacarannya juga genah, pacarannya syar'i katakanlah, malah lama dikasihnya. Terus setelah itu akan mulai keluar omongan rezeki itu misteri Allah gitu. Ya emang nggak ada yang tahu cara kerja semesta, gimana Tuhan ngasih rezeki kita tuh nggak ada yang tahu, karena rencana manusia emang nggak lebih indah daripada rencana Tuhan. Cuman kita juga harus mikir logis, karena ada fakta-fakta di balik itu, mulai dari fakta dari psikologis, biologis, dan ada bias-bias di dalam. Kenapa kok yang belum sah malah cepet dikasih, sedangkan yang sah kok malah lama? Kita akan bahas tuntas, jadi jangan baper. Yang pertama ada survivor bias. Apa tuh Mbak? Gimana? Kita bahas lebih lanjut ya. Orang-orang itu ngelihat itu cuman kayak, oh Adele baru satu kali main langsung hamil. Oh Wulan baru disenggol dikit langsung hamil. Oh si ini, lihat tuh dia kebobolan. Oh si itu dia hamil. Oh si ini dia hamil. Jadi yang kalian lihat, yang orang-orang lihat tuh yang berhasil hamil. Makanya ada istilah kayak, makanya jangan coba-coba. Itu loh kalau disenggol langsung hamil. Itu diludahin doang langsung hamil. Itu hajing doang tuh hamil. Padahal kalian itu nggak tahu kalau ada yang namanya Kalista udah 47 kali disenggol-senggol, diurek-urek nggak hamil-hamil. Ada Elisa yang tiap malam didatengin, ditengok juga nggak hamil-hamil, dan nama-nama yang lain. Yang kalian lihat itu cuman artis yang kebobolan. Yang kalian lihat itu cuman public figure yang hamil di luar nikah terus diolok-olok orang. Yang kalian lihat adalah orang yang kebobolan habis itu jadi aib keluarga, dijauhin, diece-ece, diolok-olok. Yang kalian lihat itu cuman itu doang yang berhasil kebobolan dan hamil. Tapi kamu nggak pernah lihat orang-orang yang belum nikah tapi emang nggak hamil-hamil, padahal dia udah ditengokin, udah main tiap hari, udah sama si A, si B, si C. Ya nggak hamil-hamil, kamu nggak akan lihat itu, bahkan nggak pernah mbok lihat. Kamu cuma ngelihat apa yang berhasil doang, yang nggak berhasil hamil nggak mbok lihat. Emang kalian pikir pasangan-pasangan yang belum nikah dan melakukan seksual aktif itu sekali langsung jadi? Enggak. Inilah yang namanya survivor bias. Jadi yang kalian lihat tuh cuman yang berhasil, yang kelihatan doang. Jadi yang hamil itu yang kebetulan ketahuan. Sementara yang udah jagoan, yang udah katam, yang udah tamat gaya Kama Sutra itu nggak hamil karena ovulasinya kacau, atau emang mandul, atau karena emang udah paham gimana cara main bersih dari awal. Yang kalian lihat itu cuman hasil, sedangkan yang nggak kelihatan nggak pernah kalian hitung. Kalau dari faktor biologisnya, kita logika aja. Usia yang kebobolan, yang hamil di luar nikah, nggak ada kan cewek umurnya udah 40 tahun tapi tiba-tiba ngomong, aku hamil di luar nikah. Enggak kan? Kasus yang ditemukan adalah wanita-wanita usia produktif, bahkan masih belia, belasan tahun, 20-an awal. Belum pernah denger aku ada cewek umur 40 tahun kebobolan. Kecuali udah nikah ya, kayak aku KB tapi terus kebobolan, enggak. Tapi ini yang di luar nikah, rata-rata usianya masih produktif. Kebanyakan orang yang hamil di luar nikah itu usia antara 15 sampai 22 tahun. Sekitar itulah kurang lebih. Kenapa? Karena itu puncaknya kesuburan, masa muda, hormon lagi aktif-aktifnya, sel telur itu kualitasnya masih bagus, masih banyak, tubuh lagi prima, metabolismenya bagus. Kalau kalian nggak percaya, mungkin dulu di umur belasan, 20-an awal kalian makan mie, itu nggak akan ngaruh ke berat badan kalian, tapi begitu kalian udah usia 30-an, begitu makan mie sekali, itu udah langsung ngaruh ke berat badan kalian. Atau kalau dulu waktu muda, kalian begadang, ngerjain tugas, tipes nggak dirasain, itu masih oke-oke aja. Tapi begitu kalian udah umur 34, nggak kerjaannya tiap hari terus tiba-tiba begadang, sakit, badannya nggak enak. Tapi beda sama anak usia belasan sampai 20 awal. Beban hidup masih enteng, nggak ada stres mikirin token listrik, nggak ada stres mikirin mertuaku mau datang, aku harus masak apa, rumahnya harus dibersihin apa enggak, nanti lebaran gimana. Bebannya masih dikit. Bandingin sama usia-usia yang udah legal buat nikah dan rata-rata ditemukan emang udah pada nikah. Udah kerja, stres, kurang tidur, ngurus suami, mertua, orang tua,
belum kalau hidupnya bukan di perumahan tapi di perkampungan, belum masalah klinis lainnya, PCOS kek, endometriosis kek, ada istilah kayak rahim kebalik dan lain-lain. Sel telur juga udah mungkin produksinya nggak sehebat dulu. Jadi wajar kalau yang masih muda itu, bukan mewajarkan hamil di luar nikah ya, tapi ini adalah stereotip orang-orang kenapa kok bisa mikir yang nggak nikah itu malah cepet dikasih anak, sedangkan yang udah nikah, udah sah malah susah dikasih anak. Ini jelasinnya di bagian itu. Kalau secara biologis itu make sense. Usia muda, masih produktif, segala macam organ yang ada di tubuh kita tuh masih prima, masih bagus-bagusnya, masih asik-asiknya. Penjelasan yang berikutnya, remaja itu banyak yang tahu seks, seksual aktif, tapi mereka nggak paham resiko. Anak remaja itu hormonnya tinggi, hormonnya ngelunjak, kebut-kebutan. Testosteron, estrogen, progesteron, semuanya ngebut. Semuanya gampang didapat, semuanya produksinya cepat, semuanya distimulasi cepat keluar. Masalahnya mereka nggak mudeng masa subur. Mereka nggak mudeng kontrasepsi itu sebenarnya konsepnya gimana. Mereka nggak tahu cara nunda, mereka nggak tahu bahaya, mereka nggak tahu resiko. Jadi yang mereka tahu apa ya, main aja, enak, asik, tiap ketemu nempel, tiap kangen sama dengan seks. Kadang sehari bisa 2 kali, 3 kali. Jadi wajar kalau probabilitas atau kemungkinannya itu tinggi untuk hamil. Bukan karena hubungan di luar nikah itu lebih manjur, bukan karena Tuhan ngasih kalau misalnya emang belum sah itu emang digampangin, enggak. Tapi karena frekuensinya tinggi dan tanpa proteksi. Itu kalau masih remaja. Terus kalau yang udah sah Mbak gimana? Pasangan yang sudah sah biasanya lebih aware dan lebih terkontrol. Jadi rata-rata kalau yang udah nikah itu malah kebalik. Mungkin baru nikah umur 26, 25 sampai 30. Zaman sekarang kan udah lumayan jarang ya nikah muda walaupun masih banyak. Mereka lagi adaptasi. Oh, ini toh rumah tangga. Atau mungkin ada yang udah melek tentang perekonomian. Oh oke, kita tunda dulu. Atau mungkin dari awal sudah mempersiapkan kehamilan, jadi mereka ke dokter dulu, prepare dulu, vaksin-vaksin dulu, dicek-cek dulu. Bahkan karena banyak yang udah stres tentang kerjaan, tentang ekonomi, tentang aku harus hidup untuk hari ini dan besok, ya mereka jarang-jarang melakukan aktivitas seksual. Kadang bisa 3-5 hari sekali, tergantung, kadang istrinya capek, suaminya luar kota, atau mungkin LDRan. Terus mulai tuh kalau udah sah, ada yang mulai pakai ngitung masa subur dulu. Ah, ini bukan bukan masa subur, nah, besok aja, besok, atau berapa hari lagi. Atau ada yang udah mulai pakai alat kontrasepsi dulu karena belum siap buat punya anak. Jadi jelas ya di sini yang sulit hamil setelah sah itu bukannya nggak direstui Tuhan, atau bukannya kayak Tuhan belum mau ngasih dia, belum mau ngasih kepercayaannya dia, tuh nggak selalu itu alasannya. Tapi karena tubuh, hormon, gaya hidup, perspektif, pengetahuan. Kalau kamu mainnya sebulan cuman sekali atau paling nggak sebulan 4 kali, tapi ngarepnya langsung isi, itu bukan rezekimu yang ketunda, itu pemikiranmu yang mandul. Probabilitasnya cuma 4. Sedangkan mereka yang muda-muda, yang aktivitas seksualnya beresiko, tanpa proteksi, mereka dar-der-dor, les-les sat-set. Jadi teman-teman, kesimpulannya jangan ngaco ngambil kesimpulan. Jadi stop ngomong, makanya jangan pacaran nanti kebobolan. Nggak ada hubungannya pacaran sama kebobolan tuh, nggak ada. Kalian hanya ngelihat orang yang pacaran terus kebobolan. Probabilitasnya banyak banget tuh. Tetangga kita tuh kamu lihat tuh, pacaran baru berapa bulan udah tiba-tiba hamil langsung nikah. Nikahnya juga anaknya udah 4 bulan dalam kandungan. Yang kalian lihat cuman yang kayak gitu. Kalian nggak lihat yang pacarannya baik-baik, genah, tumbuh bersama, hamilnya juga setelah nikah. Kalian nggak lihat yang itu, kalian lihat yang jelek-jelek yang udah ada di depan mata doang. Jangan juga ngomong aku yang sah aja belum dikasih anak kok kamu udah. Ini tuh bukan kompetisi cepet-cepetan ya, ini tuh juga pasti ada dasarnya. Selain yang gampang dilihat adalah selain karena ada masalah medis, itu udah gampang terdeteksi dan bisa dilihat, tapi ada juga masalah-masalah yang lain yang tadi udah tak sebutin. Tapi kalian perlu tahu, yang nggak kelihatan itu bukan berarti nggak ada. Yang belum hamil itu bukan berarti nggak pernah hamil, dan yang lagi hamil itu bukan berarti yang paling gampang. Dan satu hal lagi yang paling penting, jangan jadi netizen yang enteng banget gerain jempol atau enteng banget buka mulut untuk ngata-ngatain orang, untuk ngurusin rahim orang, untuk ngurusin kapan dia hamil. Karena kamu nggak tahu perjuangannya mereka. Nggak usah sok-sokan ngurusin orang lain atau tetanggamu atau saudaramu atau siapapun itu deh. Udah nikah lama kok belum hamil, nggak usah.
Bukan tanggung jawab mereka juga untuk jelasin, mungkin mereka child free, atau mungkin mereka udah program-program tapi emang belum dikasih anak, atau mungkin programnya gagal. Bukan tanggung jawab mereka dan bukan kewajiban mereka juga untuk jelasin ke kamu. Jadi nggak usah jadi orang paling sibuk ngurusin orang lain. Coba urusin dirimu sendiri. Nggak usah nanemin stereotip kalau lahir itu harus langsung pinter, nggak boleh ada celah sedikit pun, masuk sekolah nilainya harus bagus, lulus sekolah harus masuk favorit, lulus sekolah harus langsung dapat kerja, kerjanya enak, langsung nikah, punya anak. Enggak, hidup manusia tuh nggak harus kayak gitu. Bisa aja hidupnya roller coaster. Udah tak jelasin kayak gini, apakah kalian masih mau bilang kalau yang berzina itu cepat dikasih, sedangkan yang sah itu lama dikasih? Jadi buat teman-teman yang nonton ini, buka mata, buka data, jangan cuma buka mulut. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kalau kamu nggak setuju sama aku, it's okay, aku mau dengerin pendapat kalian. Tapi ini penjelasannya biar kalian paling nggak minim lah, berkurang dikit lah nyinyirin orang. Mungkin kamu lagi ada di posisi mbak aku, lagi program hamil gagal terus, atau aku kok belum dikasih-kasih, udah sekian tahun aku nikah. Percayalah, urusan rahim itu cuman kamu sama Tuhan, bukan urusan netizen, bukan urusan tonggomu, sedulurmu, atau orang yang nggak ada kontribusi sama sekali di hidupmu. See you in the next video, bye.